Baru saja menikmati masa indah sebagai pengantin baru setelah sebulan menikah, komedian Yeni Rahmawati atau yang populer dengan nama Boyen Pesek sudah mendapatkan ujian. Suaminya Ruli Anggi Akbar diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan dana investasi. Akibatnya Ruli disomasi dari seorang investor berinisial RF. Kami ingin menyampaikan bahwa ada sebuah peristiwa dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh public figure. Agustus tahun 2023, public figure ini yang berinisial RAA, suami dari inisial BP atau sering di nama panggungnya Boyen, menyampaikan somasi resmi kepada yang bersangkutan Kasus ini bermula dari usaha resto yang dijalankan oleh suami Boyen RAA atau Ruli Anggi Akbar yang menawarkan pihak RF untuk menjadi investor dengan iming-iming bagi hasil. Melihat prospek dari usaha milik Ruli yang lumayan, pihak RF pun tergiur untuk memberikan modal usaha sebesar 200 juta kepada Ruli. Total investasinya yang sudah diinvestasikan itu sebesar 200 juta rupiah. Di dalam penawaran investasi ini, beliau menjanjikan adanya pembagian untung. Awalnya kerjasama investasi antara pihak RF dan suami Boyen berjalan lancar. 6 bulan pertama pihak RF mengaku mendapatkan keuntungan dari investasinya. Namun setelah itu pihak RF tak lagi menerima keuntungan sampai sekarang. Jennifer Koppen akhirnya resmi dilamar Justin Hapner. Suasana romantis tercipta saat Justin atau Jusa berlutut di depan kekasih hatinya itu. Melihat Jusa berlutut, Jen terharu sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahkan di depan Kamari yang mengikuti setiap gerakan Jusa saat prosesi lamaran terjadi. Usai dilamar, Jusa Jen tampak sangat happy. Ia juga langsung pamer cincin berlian berukuran jumbo. Bahkan cincin bukan cincin sembarangan loh. Dari ukurannya yang besar, harganya udah pasti ditaksir mencapai 140 juta rupiah. Wah, bahagianya. Jadi kapan nikahnya nih Mama Jen? Justin juga merasa begitu beruntung karena sekaligus mendapatkan Kamari yang juga ikutan minta dilamar. Ya, Jusa dan Kamari nggak ubahnya udah seperti bapak dan anak. Jusa bahkan jadi rebutan antara Kamari dan Jen. Wajar sih kalau Kamari sangat nempel sama Jusa. Karena bocah 2 tahun itu sejak masih bayi sudah kehilangan sosok ayah. Kamari sangat penurut kalau ketemu Jusa. Ya, hubungan Jennifer dan Jusa udah nggak lagi main-main. Mereka udah sangat serius setelah Jusa resmi melamar Jen. Kesungguhan Jen mendampingi Jusa juga tampak saat Jen mengungkapkan ingin pindah ke Belanda. Jadi doain aja ya, semoga hubungan sama Justinnya juga baik. Dan kalau hubungannya baik dan ternyata berlanjut ke jenjang serius ya mungkin lebih cepat ya. Tasya Farasya nggak berhenti bikin gebrakan yang mencengangkan pasca resmi pisah dari sang suami Ahmad Assegaf belum lama ini. Belum lama ini ia pamer rumah baru yang masih dalam proses pembangunan. Sebuah rumah mewah 3 lantai yang didesain mewah sesuai gaya hidup Tasya yang memang dikenal glamor. Halo everybody, kita lagi mau cek rumah Memo yang akan segera jadi. Masuk disambut oleh antique mirror bronze color dan chandeliernya custom semua ya. Tulisnya di sebelah sana. Ini juga chandeliernya nanti akan turun sampai bawah. Ini kamar tamu, tamunya tamu spesial ya, kalau Nadia bukan. The theme is black and white, French gitu kan ceritanya. Terus ini kamar mandinya green. Dining chair. Terus kalau untuk kitchen areanya warnanya baby blue, biar ada semua warna yang saya inginkan aja di sini. Tetap dengan antique mirrornya dan ini chandeliernya panjang banget chandelier. Iya, kamar ayam tinggal dibongkar pasang aja. Warnanya pastinya pink. Dan area yang itu tuh nanti yang wallpaper. Kalau misalnya bentar. Gak punya anak lagi? Celutukan Tasya bikin penasaran karena terkesan Tasya ogah lama-lama menjadi janda. Boleh jadi, apalagi rumah yang tengah pembangunan ini memang berukuran sangat besar, yang hanya diisi dengan 2 anak saja. Kamar Dede, biru keabu-abuan. Nanti ini semua RW.
Kalau anak cowoknya 2 juga masih bisa berdua. Can't wait to be here. Dan ini chandelier-nya cantik sekali. Saya mendapatkan satu slot baru area ini. Tadinya buat suami di depan. Tadinya buat suami di depan. Loh, tadinya buat suami, jangan-jangan rumah ini sesuai dugaan netizen yang menyebut kalau Tasya pernah dijanjikan rumah mewah oleh Assegaf sebelum akhirnya cerai dan mantan tersangkut kasus penggelapan dana perusahaan. Jika benar, wajar saja kalau sekarang Tasya jor-joran pamer seolah sindir mantan suami yang gagal mewujudkan semua impiannya. Inikah salah satu pencapaian 2025? Boleh jadi karena Tasya tak pernah berhenti bekerja demi cuan. Tak lagi bersuami, ibu 2 anak ini kian getol cari cuan. Aku memang selalu gaspol langsung kerja. Capek tapi bahagia ya. Yang penting bersyukur, selalu bersyukur. Bak hilang ditelan bumi, pesinetron Andres Adelio mendadak hilang dan sulit ditemui. Semenjak pemberitaan miring seputar tudingan menghamili perempuan muda bernama Friselda Prilea alias Icel. Padahal sebelumnya, Andres selalu ramah dan gampang dijumpai, bahkan dipintai wawancara kapanpun dan dimanapun. Tetapi kini semua berubah. Berdasarkan penelusuran tim Celeb On News kemarin siang di kediamannya, Andres pun juga tidak diketemukan. Mengapa? Ada apa dengan Andres? Jika memang pemberitaan ini tidak benar, harusnya Andres tidak perlu takut. Ya, Andres tak hanya diduga menghamili, tetapi juga dituding lari dari tanggung jawab. Hingga membuat pihak Icel menyampaikan pengakuannya secara terbuka dan melayangkan somasi. Tidak hanya itu, Icel juga berencana menjerat Andres dengan pasal 28B ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak anak. Langkah ini Icel ambil lantaran sakit hati tidak diakui oleh Andres yang mengelak seolah-olah tidak pernah mengenal 3 bulan lalu sebelum kasus ini mencuat. Astagfirullahaladzim. Hanya bisa beristighfar. Gak tahu aku siapa. Gimana, Res? Semoga Allah selalu melindungiku dan keluarga. Saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Orang tua sih support untuk menempuh jalur hukum. Kami minta kepada Saudara AA dalam waktu 2x24 jam agar segera berkomunikasi kepada klien kami bahwa kami akan melakukan upaya hukum. Tunggu saja. Tak sekedar omong kosong, Icel juga mengantongi beberapa bukti, mulai rekaman suara Andres hingga surat pernyataan di atas materai sebagai bentuk komitmen. Tapi ketika surat pernyataan ini dibuat, Andres justru mendadak menghilang. Dia memberikan surat pernyataan bahwa dia akan menikahi saya dan bertanggung jawab atas bayi yang saya kandung. Tertulis, dia akan menikahi saya 21 hari setelah tanggal 24 Juni 2025. Tapi sampai saat ini, dia lepas tanggung jawab. Intinya kan pastikan maksudnya saya ini kan manusia yang tidak luput dari dosa. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga. Apalagi penderitaan Icel pun kian bertambah. Di tengah kondisi yang hamil 8 bulan, Icel masih tetap harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup dan biaya cek kandungan. Belum lagi awal tahun 2026 nanti, sang bayi akan segera lahir. Tentunya akan membutuhkan banyak biaya, mulai untuk melahirkan hingga perawatan sang bayi.